A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak bisa baca tulisan yang di atas? Tidak ada orang yang sedang baik-baik saja. Semua punya ujiannya masing-masing karena dunia darul bala wal imtihan. Tapi pagi ini Ayaman mau ngasih satu ayat aja. Karena udah siang ya. Kita udah tadi baca Al-Kahfi. Tapi sebelum itu ada badai pasti datang lagi. Iya. Abang kakak mau lari kemana? Kemarin ujian anak, nanti siang ujiannya orang tua, besok ujiannya menantu, lusa teman sekantor. Tidak ada dunia tanpa ujian. Itu nih ada yang bagus nih. Ujian pasti berlalu lalang katanya. Iya betul juga. 100.000. Dan TikTok Dan. Oh iya udah, orang dalam aman kalau ini bisa transfer langsung. Badai pasti berlalu lalang. Ada yang enggak paham? Ada yang enggak paham? Enggak apa-apa. 100.000 ya tetap ya. Nah, maka menghadapi badai yang berlalu lalang itu, bertahanlah lebih lama. Maksudnya bertahanlah jadi orang beriman, bertahanlah untuk jaga mulut, bertahanlah untuk tetap istighfar. Walaupun mungkin rasa-rasanya kadang-kadang lama ya gitu. Ala letih gak ya gitu. Mata nasrullah biasa, sangat biasa. Masya Allah, tabarakallah. Itu ujian orang beriman tuh begitulah dia. Pasti akan mengalami ujian apa kakak. Dan kita akan ngerasakan tuh. Maka dengan bertahan lebih lama, bersyukur lebih banyak, Allah tambah. Dosisnya mungkin bertambah. Tapi attitude atau sikap dan respon kita bisa jadi sudah berbeda. Tadi pagi dapat laporan dari tim itu. Ayaman begini. Dapat gambaran enggak? Iya dapat gambaran Ayaman. Oke, terus jadi gimana? Kita udah tahu titiknya di sini. Ada apa bahasanya? Ada catatan, ada pengalaman, ada rasa. Karena kalau belum kita alami, kita tidak punya gambaran sama sekali. Blank. Nah, ternyata yang di notes adalah ini. Nah, kemudian di kemudian hari kita udah tahu nih di sini letak salahnya. Abang kakak masih ingat enggak? Ilmu itu dikasih Allah dengan cara gimana? 3 cara. 1, belajar. 2, pengalaman. 3, privat sama Allah. Ini yang orang lupa. Itu ada di Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. 'Allamal insana ma lam ya'lam di surat lain. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Itu kan Allah yang ngajar. Nanti Allah bisa privat tuh, bisa ngajar. Bertahanlah lebih lama. Nah, apa yang Ayaman mau sampaikan? Quran surat 32. Ini ayat yang dulu tuh terus terang ya Bang Kakak ya. Saya cuma hafal aja ayat ini, tapi enggak punya gambaran hidup saya akan jadi apa. Tapi saya yakin gitu, ayat ini benar gitu. Apa bunyinya? Ayo, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'am bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Ma mana ukhfiya? Kira-kira hidden gem atau hidden reward, hadiah tersembunyi yang Allah mau kasihkan ke Ustadz Fanani dan ke Bang Fuad sesama atau beda? Pasti beda. Apa yang membedakan hadiah dari Ustadz Fanani, Bang Fuad dan juga Bang Sam? Makanu ya malun. Ain mim lam. Amila. Tapi di atas alama. Ain lam mim. Enggak apa-apa Bang Banjir. Bingung-bingung sedikit. Fala ta'lamu. Enggak tahu. Ain lam mim. Ilmu. Kau enggak tahu. Apa yang sedang kusembunyikan kata Allah untuk hadiahmu.
Tapi aku akan balas dengan hadiah terbaik berdasarkan apa yang engkau lakukan. Bukan yang kau tahu. Karena yang tahu banyak. Tahu pun belum tentu ngerjakan. Udah ngerjakan pun belum tentu ikhlas. Udah ngerasa ikhlas pun belum tentu diterima Allah. Tapi kata Allah, tugasmu berbuat aja. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Ada yang ujiannya tuh di suaminya, ada yang ujiannya di istrinya, ada yang dikasih Allah anak istimewa, ada yang belum punya anak sampai sekarang, ada yang belum nikah-nikah, ada yang sudah nikah tapi suaminya khianat, ada yang sudah nikah tapi istrinya pula penyakit gitu ya. Saya baca tadi malam, luka laki-laki. Suaminya pergi main futsal, baca. Pulang-pulang dilempar pakai pengecas sama istrinya. Dipukul, suaminya dipukul. Lalu KDRT itu selama ini tuh laki-laki mukul perempuan, ini terbalik. Terus baju-baju bolanya, merchandise bolanya dibakar semua sama si perempuan istri. Hancur, luka berkeping-keping itu laki-laki. Kesal sekali kita sama istri. Tapi begitu baca di postingan yang lain, ada seorang istri yang harus pontang-panting, bolak-balik, cari duit gak, masak gak, bekemas rumah gak, hamil gak. Si suami pula yang tak tahu diri, ngerokok, main game, mabuk, narkoba, judi online. Mendidih lagi otak kita dengan. Rasanya saya pengen tukar. Nih, si laki-laki baik, nikahkan sama perempuan baik ini. Sip bajingan laki-laki ini, nikahkan sama perempuan bajingan ini. Berkelahi lah kita berdua gitu. Tapi dunia tidak berjalan dengan cara berpikir kita. Nah, nanti rumah tangganya tidak sakinah mawaddah warahmah, tidak WWF. It's a smackdown gitu lah kira-kira. Ya, ada yang disuruh Allah bersabar. Karena bisa jadi di balik kesabaran itu Allah kasih qurratu a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tadi malam tahadus bi ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ada di titik ini hari ini, Masya Allah, bersyukur banyak-banyak. Allah kasih kita nikmat mutlak ini. Kemarin saya bilangkan pertolongan Allah. Allah maha baik, tolong kita semua. Allah tutup aib-aib kita, Allah kasih kesempatan kita beramal soleh. Ada orang yang masih mau menerima tenaga kita. Ada orang yang masih mau menerima amal soleh kita. Mau membersamai kita dalam kebaikan. Bisa kebayang abang kakak seandainya. Allah tak kasih kesempatan itu, kita tidak dikasih kesempatan beramal soleh. Tidak ada ladang amal yang mau kita kerjakan, Pak. Ente punya ilmu, tapi tidak ada yang mau diajar. Ente pengen berbuat, tapi tidak ada tempat untuk beramalnya. Apa gak cerita? Bang, mohon maaf, Pak, saya mau beramal soleh. Nah, kau nyuci anjing ya? Nyuci anjing ya? Dan nyuci anjing ya kerjanya? Mandikan anjing, mandikan kucing. Tidak ada dikasih amal. Nah, ini ya kok bayar ya? Dah sekedar kerja, cari duit, dapat. Pergi balik gitu. Tak ada dimensi-dimensi akhiratnya. Ada orang yang masih sibuk dengan dunia. Gak kaya gitu loh. Sholat, nabrak, baca Quran jauh. Ada enggak? Itu saja jauh. Teman-teman ente itu masih ada yang saat ini sibuk dengan dunianya masing-masing. Tanya, mau kemana kau hidup? Itulah, aku benar jenuh gak kerja ini. Padahal duit banyak. Ada yang 2 digit. Ada yang sampai 3 digit. Ratusan juta per bulan. Tanya, mau apa kau sebenarnya? Entah, aku pun gak ngerti. SSG. Susah, senang, gelisah. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, ini tak boleh, itu tak boleh. Semuanya jangan. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ini sambal. Hah? Ah, ini kerupuk. Dah tinggal kerupuk sama sambal lah dia. Yang lain semuanya jangan. Niki jangan nggih Mas, niki jangan. Niki janganipun. Oh, kalau janganipun ini jangan sama sekali kali. Ya, gitu nebak-nebak ya kan? Bukan orang Jawa. Nah, niki sambal kalih kerupuk kata dia. Oh alah. Aku nih disuruh makan kerupuk sama makan sambal ya. Jauh-jauh dari Pontianak suruh makan ini niki jangan, niki jangan. Jangan itu bahasa mau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa sama semua kan? Semua jangan kan? Bayangkan kalau enggak ada translatornya tuh. Apa enggak? Apalagi kalau misalnya dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi. Jangan itu sayur bahasa Jawa, Ustadz. Iya. Baru join kayaknya. Tolong Bang Banjir jelaskan dulu yang dari Perindapan. Ayo, fala ta'lamu nafsun. Fala ta'lamu nafsun.
ma ukhfiya lahum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Masya Allah. Tetaplah bersangka baik. Tetaplah apa ya? Kalau Umar itu bainar roja wal khauf. Bainal roja khaufun war roja. Al khauf itu sesuatu yang belum terjadi. Ar roja itu penuh harap. Maka bahasa Indonesianya H2C, harap-harap cemas. Harapnya 2 kali. Khauf war roja itu harapnya 2 kali. Cemasnya 1 kali. Takut amal soleh tidak diterima. Tapi bukan berhenti. Bedanya bisikan iblis sama khauf war roja adalah kalau abang kakak di dalam posisi khauf war roja, abang kakak tetap beramal soleh, bersemangat melakukannya, tapi juga berhati-hati dalam menjalankannya. Jaga niat, luruskan hati, luruskan niat, bersihkan hati. Itu namanya bainal khauf war roja. Para nabi semua doanya begitu. Buka aja Quran. Ya Allah, kalaupun mungkin kau belum balas ke aku sekarang ya Allah, tolong balaskan ke anak cucu keturunanku ya Rabb. Itu fala ta'lamu nafsun. Itu iman kita. Itu keyakinan kita. Kita tak lama. Bisa 60, bisa gak 40. Sebelum 50 udah game over, selesai bisa. Ayah saya 48. Saya sekarang 41, berarti kalau memang ini ya 7 tahun. Kalau ikut sama dengan Coach Steven ya 41, tahun ini harusnya. Bebas dah saya, bebas tugas. Dulu saya ngerasa baru gitu, ngantar anak, saya diantar oleh ayah saya tahun 99, kan saya lulus SMP tuh. Hari ini dengan izin Allah saya ngantar Kak Iya, kan Kak Iya juga lulus SMP harusnya, seangkatannya. Berarti itu posisi ayah saya dulu ngantarkan saya tahun 99. Hari ini udah terjadi. Walaupun berapa tahun kemudian ayah meninggal ya kan. 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun kemudian. Jadi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Dan ini ayat saya yakin sampai hari kiamat masih ada. Enggak usah nebak-nebak kata Allah, tapi sangka baik wajib. Coba diulang. Enggak usah nebak-nebak, sangka baik itu wajib. Nah, kalau mau jadikan doa kayak orang yang pernah berdoa depan Ka'bah, ya Allah, engkau perlu mobil ya Allah. Engkau perlu pick up ya Allah. Kalau tak ada pick up Kijang pun enggak apa-apa ya Allah. Loh, doanya kok naik? Itu cerita dari Habib Iskandar. Engkau perlu pick up ya Allah. Enggak tahu kalau di depan nih orang Pontianak Bang Abu, di belakang Habib Iskandar, depan Ka'bah. Ditepuk sama Habib Iskandar. Kok doanya gitu? Ya enggak apa-apa. Tanya dari mana Pak? Dari Pontianak. Oh saya juga dari Pontianak. Ngobrol sama Habib Iskandar. Masya Allah tabarakallah, kenalan, tukar nomor telepon, pulang. Rupanya orang Kumpai Bang Abu. Pondok beliau kan di dalam sana kan? Dari Kumpai juga Habib Iskandar. Begitu sampai di Pontianak, tanah di daerah Kumpai Sungai Ambang itu dibeli orang. Memang betul-betul dapat pick up, dapat kijang dia 2. Maka kakak-kakak kalau doa jangan turun. Ya Allah saya perlu motor ya Allah. Nggak ada motor pun, sepeda pun nggak apa-apa. Jangan. Itu doa 2024. Doa tuh naik. Ya Allah, saya ini pengen sekali pergi umroh ya Allah. Kalau nggak dapat umroh, haji pun nggak apa-apa gitu. Tapi spesifik, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Karena sekarang lagi ada promo katanya. Haji bulan Jumadil Ula. Mumpung sepi bu, kata dia lagi promo. Ikutlah si polos nih ngelempar jumroh. Bagus ya kata dia. Apalah orang tuh sibuk-sibuk kata dia. Oh alah betua. Nggak gitu konsepnya. Ya? Nggak usah nebak-nebak. Apa? Tapi sangka baik wajib karena ukhfiya lahum. Namanya ukhfiya. Apa ukhfiya tuh? Ustaz Fanani bahasa yang mana? Di amat sangat dirahasiakan. Ah gitu kira-kira. Betul nggak? Confidential kalau bahasa kampungnya Bang Banjir tuh. Ya Bang Banjir ya? Bahasa kampungnya itu kan? Ya. Confidential. Strict. Nggak nampak, nggak punya gambaran. Bahkan mungkin abang kakak tak terlintas di otak kita sama sekali. Barulah kita bilang, aku nggak nyangka. Nah tuh. Mamanya beli nangai mata, ya Allah nak. Kamu dulu yang waktu lahiran nih nak. Paling nyusahkan mama nak. 4 hari tak keluar-keluar. Sakit perutnya 4 hari. Ada tuh yang cerita zaman ke saya tuh. Anaknya tuh kontraksi. Tapi kayak kontraksi, false contraction. Jadi, kontraksi palsu. Oh udah mau keluar nih. Begitu dia nih, kentut ya keluar. Udah mau keluar nih. Ya Allah, kan? Habis lah cuti ya. Balik lagi lah. Istri saya hamil lagi pak, gitu aja.
Ada tuh cerita-cerita yang memang susah lama lahiran. Ternyata anak yang susah lahiran ini yang paling berbakti, yang membanggakan. Dulu belina air mata karena sakit, sekarang mamanya belina air mata karena bahagia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Mana Bang Fed? Sini loh. Bang Fed, sini sebentar. Minta doanya Bang Kakak ya. Ini sebentar ya, 1 menit lah. Karena dia malu katanya. Nih, duduk sini sebentar. Nah, ini anak Ayahman, namanya Bang Fayat. Nah, Bang Fayat minta doa dari abang kakak semuanya. Ayah bunda, Bang Fayat mau masuk pondok ya, mau berangkat dengan teman-temannya yang lain. Ada beberapa santri-santri insyaallah. Doakan. Minta doanya apa Bang Fayat? Oh, katanya ayah sesuai perjanjian ya. Ayah yang minta doakan semoga jadi orang yang alim soleh ya Bang Kakak ya. Ilmunya bermanfaat ya kan. Diisi Allah isi ilmu otaknya ini dengan Al-Quran ya. Bahasa Arab apa lagi? Belajar ilmu yang membuat Bang Fed dekat sama Allah dan Rasulnya. Minta doanya bilang, minta doanya Bang Kakak semuanya gitu. Allah. Minta doanya Bang Kakak semuanya. Fayat, Kak Iya, dan kawan-kawan yang lain. Itu anaknya Bang Abu juga, Kak Dila ya, Iqbal ya. Semuanya ya kita minta doa. Dan semua anak-anak baik di Indonesia yang akan berangkat ke pondok, masuk ke pondok, doakan ya Bang Kakak ya, semoga ilmunya bermanfaat. Alim soleh, khuluqan ilman wa adaban. Bilang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya ngomong sama dia Bang Fayat, kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan Allah. Kita nanti minta doa di sini di Munzalan, tapi juga minta doa di Indonesia. Mumpung ayah punya keluarga, punya saudara di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Minta doakan. Kita tidak pernah tahu nak, saya bilang. Dari mulut siapa doa itu dikabulkan Allah. Waktu berjalan begitu cepat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Ini anak yang dulu Ayahman minta doa juga waktu mau lahirannya sama jamaah-jamaah. Kata jamaah, insya Allah lahirnya lancar Ustaz, benar-benar lancar. Di mana lahirnya? Di kamar mandi. Inilah Bang Fayat yang lahir di kamar mandi. Kalau bahasa Arabnya Fayat, ya kan, kalau bahasa Indonesianya banjir. Jadi sebenarnya adik-beradik nih. Satu pondoknya pondok Alale. Yang satu pondok. Minta doanya Bang Kak gitu. Fayat berangkat gitu. Minta doanya. Ayo. Bilang. Hari ini doakan selamat. Lancar. Dimudahkan Allah. Amin. Jazakumullah khair. Bilang. Jazakumullah khair. Sip. Mau isi ya? Insyaallah. Alim soleh insyaallah. Nanti gantikan aja sini ya. Duduk sini. Ceramah Bang Fayat. Bang Banjir. Ayo, itu ini kan Fayat artinya banjir juga. Jadi ini bahasa Arabnya Fayat, bahasa Indonesianya Banjiruddin gitu lah. Kata Mufid, semangat ayah mana gitu ya. Dah gitu ya. Bismillah. Dah, makasih nak. Jazakumullah khair. Hati. Dulu dia rasanya baru disambut di kamar mandi 2013. Hari ini udah berangkat. Insyaallah kita semuanya nanti akan bahasanya, akan ngerasakan fase itu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Maka doa yang baik-baik Abang Kakak, kita tidak pernah tahu cemana cara Allah membalas kebaikan itu. Tapi husnuzon, sangka baik. Saya pengen nutup dengan sebuah ayat. Ayat inilah yang saya masih pegang kuat dan saya jadikan prinsip hidup. Allah tidak mengajarkan khair saja, atau Allah tidak mengajarkan ma'ruf saja, wa ashiruhun nabil ma'ruf gitu. Tapi Allah mengajarkan ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuatlah yang totalitas all out sungguh-sungguh. Saya pun berusaha Bang Kakak ya, menyayangi, memperlakukan orang lain dengan perlakuan terbaik. Karena saya yakin yang saya lakukan itu pasti kembali ke saya lagi. Yakini ya Bang Kakak sekuat tenaga bahwasanya tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Ayo kita baca ayatnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal di sini sebenarnya bukan pertanyaan. Tidak ada sebenarnya. Ya kan? Pastilah balasan sebuah kebaikan itu. Apakah kalian tahu kalau saya mentadabur ya? Balasan dari ihsan itu hanya ihsan saja. Siapa yang ihsan, maka
Allah kasih dengan ihsan. Cuma memang harus bertahan lebih lama, bersyukur lebih banyak. Bisa dipahami ya Bang Kakak? Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita. Ya kan? Allah tutup aib-aib kita, Allah kasih terus semangat kita untuk berbuat ihsan. Supaya ihsan ini menjadi prinsip dalam hati, menjadi penerang dan penyemangat kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadikan ini semangat Abang Kakak. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat 55 Ar-Rahman ayat 60. Insyaallah bapaknya totalitas di pondok, nanti Allah muliakan anak-anaknya, Allah muliakan keluarganya. Begitu cara Allah. Saya yakin-yakinnya ya Allah, saya bilang, aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan yang kau larang, berusaha sekuat tenaga untuk mempraktekkan apa yang kau perintahkan. Aku yakin dan sangat percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan engkau. Berapa ayat yang sering bolak-balik di telinga saya, ayatnya di tempat-tempat yang beda-beda. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Itu kayak di mana saya dengar ada, nengok buka Quran, nengok ayat itu. Jadi kayak ada ayat penyemangat gitu. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Wa antum la tuzlamun. Jadi tetaplah semangat Abang Kakak, tetaplah berbuat baik terus gitu ya, bergerak ya. Bukan karena manusia, bukan karena pujian, bukan karena validasi. Jangan pernah. Capek nanti kalau karena manusia. Karena Allah aja. Allah lihat saya, Allah dengar saya. Coba bilang, Allah lihat saya, Allah dengar saya. Allah dengar saya, Allah lihat saya. Allah dengar saya, Allah lihat. Coba ulang, Allah dengar saya, Allah lihat saya. Allah dengar saya, Allah lihat saya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Begitu kira-kira, jazakumullah asal jaza. Nah, Toto boleh istirahat dulu, ya kan? Ngisinya nanti pas khutbah Jumat itu ya. Ya, pas khutbah di atas mimbar tapi tuh. Saya minta doa dari Abang Kakak semuanya, ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah balas ya kebaikan itu dengan balasan terbaik. Maka wiridnya atau zikirnya sambil jalan tuh, Allah dengar saya, Allah lihat saya, Allah dengar saya, Allah lihat saya, Allah dengar saya, Allah lihat. Itu bisa menyemangati ya Bang Kakak. Asli, saya tuh gitu. Allah dengar saya, Allah dengar saya, Allah dengar saya. Berdoa kita Bang Abu. Apa nanti safar kan? Oh, doa yang kenceng, doa yang banyak. Allah dengar saya, Allah lihat saya, Allah dengar saya, Allah lihat saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Bang Kakak ya. Doakan istri saya Bunda doakan anak-anak saya 4F, terutama anak-anak yang akan masuk pondok semuanya doakan semuanya seluruh Indonesia. Semua anak-anak yang masuk pondok, yang sudah di pondok akan masuk pondok. Semoga diberkahi Allah dari Allah. Ayo mondok ya, ayo mondok. Santri itu keren ya. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Mama saya, ibu saya, semua keluarga besar yang berada di Aceh sampai Papua dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Allah dengar saya, Allah lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Barakallahu fi umrik. Nah, siapapun yang hari ini barakallahu fi umrik, makasih banyak. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.